Bayangkan sebuah gunung hijau dan subur dulu jadi sumber kehidupan bagi masyarakat Garut, tapi suatu hari tanahnya runtuh. Hujan deras mengguyur dan longsor besar menelan rumah, sawah, dan bahkan nyawa manusia. Itulah tragedi Gunung Mandalawangi, salah satu bencana lingkungan terbesar yang pernah mengguncang Jawa Barat. Yang menarik, ini bukan sekedar bencana alam biasa, tapi pelajaran hukum yang sangat mahal. Setelah longsor itu, masyarakat korban nggak tinggal diam, mereka menggugat. Dan gugatan itu dikabulkan. PN Bandung menyatakan bahwa Perhutani, Menteri Kehutanan, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Garut semuanya harus bertanggung jawab atas kerusakan menyebabkan longsor. Nggak main-main. Mereka diwajibkan bayar ganti rugi 10 miliar dan melakukan rehabilitasi hutan senilai 20 miliar. Dan ketika perkara ini naik banding sampai kasasi, Mahkamah Agung juga menolak semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Putusannya jadi final dan mengikat sebuah kemenangan besar bagi keadaan lingkungan. Apa yang bikin putusan itu begitu penting? Karena Mahkamah Agung menerapkan prinsip strict liability, tanggung jawab mutlak. Artinya pihak menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab penuh tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya. Jadi masyarakat nggak lagi dibebani membuktikan siapa yang lalai. Hukum memang harus berpihak pada korban, bukan pada kekuasaan. Dan mereka lagi, hakim juga menerapkan precautionary principle atau prinsip kehati-hatian dari hukum internasional, sebuah langkah maju yang menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia bisa berdiri sejajar dengan standar global. Kalimat dalam putusan itu tegas sekali. Kerusakan hutan karena pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya memiliki hubungan kausal dengan terjadinya longsor. Dan kata lain, alam punya bukti sendiri dan kali ini hukum berpihak padanya. Putusan ini juga mewajibkan membentukan tim independen bersih masyarakat dan akademisi untuk mengawasi rehabilitasi dan distribusi dana ganti rugi. Bukan hanya soal uang, tapi soal pemulihan keadilan ekologis. Tragedi Mandalawangi ini jadi pengingat pahit bahwa kerusakan alam selalu berujung pada kerugian manusia. Kalau perusahaan, pemerintah, dan masyarakat abai terhadap pengelolaan lingkungan, ya kita semua yang akan nanggung akibatnya. Sekarang itu sudah saatnya kita menganggap perlindungan lingkungan bukan beban, tapi kewajiban hukum dan moral. Karena bumi ini bukan milik kita sendiri, kita hanya meminjamnya dari generasi yang akan datang. Ikuti terus Jadi Paham, jangan lupa subscribe dan kunjungi website kami untuk tahu lebih banyak tentang hukum yang melindungi manusia dan juga alam.